isi untuk kegiatan dari kampus? Berapa jam yang terisi? Nah, dari 24 jam yang jawab anak kasih hadiah. Pokok benar jawabannya, anak akan tanya kepada yang lain. Dari 24 jam waktu yang diberikan, berapa jam yang terisi dengan kegiatan wajib dari kampus? Angkat tangan yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Oke. Saya izin menjawab. Untuk kegiatan dari kampus kurang lebih dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, kurang lebih 8 jam. Kok bisa jam 7 sampai jam 4, 8 jam? Ngitungnya gimana? Oke, itu yang wajib. Dipotong dengan isoma. Iya, 9 jam itu potong isoma. Setelah itu bebas. Jika tidak ada zoom malam, bebas. Oke, siap. Anak kasih hadiah ya. Anak kasih amplop lagi. Jazakillah khair. Bayangin, yang dipakai wajib cuma 9 jam. Sisa waktu kita berapa jam? 15 jam. Oke, tidur 8 jam. Sisa berapa? 7 jam. 7. Buat apa 7 jam? Apa nggak bisa bangun rumah di surga Allah SWT? Bisa, tapi kita nggak mau. Kita maunya punya rumah di Jember. Kita punya rumah di mana? Di mana di Jember ini? Yang paling bagus? Argopuro? Bernadi? Oh, Bernadi. Kok melihat ya Allah, kapan punya rumah di sini? Buat apa punya rumah di sini? Pikirkan bagaimana punya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah wa bihamdi, kita baca subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan 1 pohon kurma di surga. Saat manusia berebut-rebut menggunduli hutan untuk tanam sawit, Allah buka buat kita untuk tanam pohon kurma di surga. Hanya dengan mengatakan subhanallahi wa bihamdi. Masa nggak mampu kita sehari punya 100 pohon kurma? Mampu. Maka tolong selesai Ramadan ini perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, zikir yang perlu dibaca juga, baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak sudah sambil duduk ya, baca la haula wala quwata illa billah. Baca 100 kali, hitung pakai tangannya. Boleh ngitung pakai tasbih? Boleh. Atau pakai sekarang ada yang cincin itu, yang digital. Ada yang punya di sini? Ada apa enggak? Ada. Nggak usah dibawa, ditunjuk-tunjukin ya. Itu buat zikir. Kadang-kala orang bawa kemana-mana nggak pernah pencet sama dia. Nggak pernah berzikir, cuma dibawa keliling sama dia. Jangan sampai itu cincin menjadi alat untuk riya. Karena cincin itu alat hitung. Dia hanya alat hitung. Maka kalau mau main di kamarnya, silahkan ngitung. Aku mau zikir 1000 kali. Aku kepingin punya pohon kurma 1000 pohon 1 hari ini. Terus jamaah. Karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Manusia sekarang jumlahnya 8 miliar. 8 miliar, betul. Delapan miliar manusia itu berebut yang ada di bumi ini. Sedangkan surga itu luasnya seluas langit. Kita lihat planet-planet, ada berapa miliar planet. Itu akan jadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan mad dunya fil akhirah. Kalian tahu perbandingan dunia dengan akhirat. Mithla ayyadha ahadukum isba'ahu fil yam. Seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, bukan ke gelas ini, ke lautan. Kemudian dia angkat.
Dia lihat ada berapa tetes yang menempel di jarinya. Itu dunia, sama. Sedangkan samudra itulah akhirat. Tapi orang lupa dengan akhirat mereka. Yang dipikirkan dia akan bekerja cari uang. Ketahuilah nikmat harta adalah nikmat yang paling rendah yang diperebutkan oleh manusia. Siapa yang mau punya uang 1 triliun? Siapa? Semua mau? Tapi stroke di kursi roda. Antum lihat, nggak ada gunanya 1 triliun itu, nggak ada gunanya. Tapi sekarang punya uang 1 triliun, sehat walafiat, tapi negara kacau, nggak ada gunanya. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat harta dan kesehatan. Terkadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat aman yang Allah berikan. Kita berpikir uang. Wallah, uang itu dengan kedua mata kita jauh lebih nikmat, dua mata itu. Maka tolong jangan akhirnya kita fokus dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Maka perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Setelah zikir, yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, jangan salah pilih kawan. Jangan salah pilih kawan. Kalau Ana nggak tahu sih, mahasiswi ini main game nggak? Nggak main game. Nonton drakor nggak? Oh, ada yang dracin. Katanya dracin buat emak-emak, kalau drakor buat. Sekarang kalau kita lihat, orang yang punya kawan suka nonton dracin, apa yang akan dia dapat dari kawannya? Cerita dracin. Engkau udah nonton, engkau udah lihat. Tapi kalau punya kawan yang setiap hari baca Quran 1 halaman saja, nah, ada kan? Dia akan ngingetin, kau sudah baca belum? Maka jangan salah pilih kawan. Karena kawan ini menjadi teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya kawan yang baik, ya udah, tinggalkan semuanya, berkawanlah dengan Al-Quranul Azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi? Zikrullah. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Yang kedua adalah kawan. Banyak orang masuk neraka gara-gara kawannya. Ketika dia disalahkan, dia mengatakan enggak, dia yang mau ikut aku. Aku tidak pernah memaksa dia ikut aku. Yang ketiga, berdoa. Ini jalan pintas menuju istiqomah. Tinggal satu nih amplopnya. Anak kasih amplop sama buku. Sebutkan 3 doa supaya istiqomah. Yang dibaca, nggak perlu nyontek ya. Ini yang dibaca. Jadi nggak perlu tanya ChatGPT apa doa supaya istiqomah, nggak perlu. Karena pertanyaan ini untuk yang sudah diamalkan. Oke, kalau nggak 3, 2 doa minta istiqomah. 2. Masa 2 nggak ada? Jadi baca doa apa setelah Ramadan? Rabbana taqabbal minna, itu minta supaya diterima amalannya. Tapi pertanyaan, doa agar istiqomah. Waktu Ana sampai jam berapa, Pak? Masya Allah. Menjawab 10 lebih 10. 10? Lebih 10. Oke, siap. Masih ada waktu. Tafadhol. Baik. Hadiahnya Anak kurangin. Amplop aja nggak apa-apa. Oh, 2 doa. Ya. Mic-nya.
Pakai mic biar dengar semuanya aman. Tafadhali. Artinya? Iya, tafadhali. Bagaimana baca doa nggak tahu artinya gitu loh jamaah? Betul, doanya betul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Nah, doanya aja. Oke, kita kasih buku kok doanya aja. Masa nggak tahu artinya? Iya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, doa yang kedua. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Masya Allah, artinya apa? Nah, oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah 2 jamaah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kami, palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikan kepada kami rahmat-Mu, Engkau Maha Pemberi karunia. Nggak ada jaminan ya. Ingat anak-anak di sini, tidak ada jaminan kita mati Islam. Nggak ada jaminan. Lahir Islam itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mati dalam kondisi Islam itu butuh perjuangan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an di masa Nabi alaihi salatu wasallam mati murtad. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Engkau khawatir dengan kami? Kami sudah beriman kepadamu. Kami percaya dengan apa yang kau bawa. Kata Nabi SAW, iya, aku khawatir sama kalian. Karena hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan semau Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolok ukur standar orang baik itu kapan? Ketika mati. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada fulana pelacur Ustaz. Iya, ada pelacur yang masuk surga. Ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Dia pelacur yang dia kasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa. Akhirnya jadi orang baik. Jadi orang benar dia. Ingat ada orang yang membunuh 100 orang. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah aku bisa taubat? Kata orang ini, gimana kau mau taubat? Kau sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dibunuh orang itu. Lalu dia bertanya kepada seorang yang alim, aku sudah membunuh 100 orang. Hali min taubah. Apakah masih ada kesempatan untukku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata alim ini, apa yang menghalangimu dari taubat? Nggak ada. Tapi masalahnya engkau itu hidup di kampung yang buruk. Maka engkau pindahlah dari kampungmu. Ini yang namanya hijrah. Tadi engkau pilih teman salah, maka disuruh hijrah. Dia pindah ya, menuju kampung yang baik. Di tengah jalan mati, belum sujud sekalipun dia sama Allah. Tapi dia sudah punya niat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, berdoalah terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikrullah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, perbanyak istighfar juga karena banyak dosa yang membuat kita nggak bisa zikir akhirnya. Kemudian jangan salah pilih kawan, dan yang ketiga apa? Perbanyak doa. Kapan doanya? Jangan nunggu sholat. Lagi turun tangga, ingat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi masuk ke kamar, naik ke ranjang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ada tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab kita harus lebih lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktu untuk tanya jawab, tafadhali.
Baik, terima kasih disampaikan atas penyampaian materi kepada Ustadz Dr. Syafir Riza Gasawana. Untuk itu, akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk para hadirin bila ingin bertanya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Ini adalah kali kedua saya bertanya ke jenengan. Alhamdulillah. Iya. Sekedar cerita boleh sedikit? Tafadhali, na'am. Dulu saya pernah nanya, saya diuji seperti ini. Padahal saya tidak pernah begitu ke orang lain. Lalu jawaban jenengan, saya diminta untuk introspeksi diri. Jangan merasa sok suci. Alhamdulillah, jawaban tersebut menjadikan saya introspeksi diri. Mungkin saya belum baik selama ini. Baik, untuk kali kedua ini saya mau nanya, misalnya ada orang hutang ke saya. Saya sudah capek untuk nagih. Mungkin untuk saya nominalnya banyak. Sehingga karena saya capek nagih, sekarang segini. Aku kesel nagih, banyaknya besok, maaf kasarannya gini, banyaknya besok masuk rokok gitu ya Ustaz. Saking capeknya Ustaz Nah, nagih. Pertanyaan saya, bagaimana meluruskan hati saya yang seperti itu? Terima kasih siap. Ustaz. Semoga Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan ya. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kok mic-nya tambah enak ini sekarang? Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Kata Allah Azza wa Jalla, atasbirun, sabar enggak kalian? Jadi orang lain itu ujian buat orang lain. Mahasiswi ujian buat dosennya. Jangan dipikir dosen itu nggak diuji dengan mahasiswinya. Dosen pun ujian buat mahasiswinya. Ada yang dosen-dosen yang mungkin didoakan, ya Allah mudah-mudahan sakit dia nggak datang ke kelas. Ini diuji sama dosennya, dia doa keburukan buat dosennya. Orang tua diuji sama anaknya, anak diuji sama orang tuanya. Jadi ada orang tua yang merasa, ya Allah Ustaz, anak-anak ini ujian buat anak. Sang anak pun merasa, ya Allah Ustaz, anak punya orang tua, na'udzubillah Ustaz. Dia capek menghadapi orang tua. Nah, tadi salah satu ujian adalah ujian kawan-kawan kita yang ngutang sama kita kemudian tidak bayar. Dan hati-hati jemaah. Orang yang ngutang niat memang dari awal nggak bayar, nggak akan bisa bayar. Allah akan hancurkan hidupnya. Kata Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang ngambil hartanya orang, berhutang sama orang lain, dia niat untuk melunasinya, Allah akan lunasi. Jadi Allah akan bantu melunasi hutang itu. Wa man akhada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang utang sama orang dalam hati kecilnya niat memang nggak mau bayar, maka Allah akan hancurkan orang itu. Bukan nggak bisa bayar utang, hidupnya hancur. Makanya kita lihat orang-orang yang ngutang kemudian nggak bayar, maka dia akan gali lubang, tutup lubang, hidup dalam penderitaan. Karena hutang itu adalah hammun bil lail, kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Sampai orang Arab itu ngomong, kalau engkau punya kawan yang engkau nggak suka sama dia, utangono wong iku. Insya Allah tidak ketemu meneng. Jadi orang kalau dihutangi akhirnya sulit ketemu, dia akan kabur dari kita. Apa sikap kita? Kalau tadi ibu bertanya, sikap kita terhadap orang yang tidak bayar utang sama kita. Yang pertama, kondisi orang itu dua. Satu, orangnya memang kesusahan. Ada orang memang nggak punya dia, bukan dia nggak mau bayar utang.
Untuk kondisi seperti ini kata Allah Azza wa Jalla, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang-orang yang kesulitan untuk melunasi utang, engkau tangguhkan pelunasannya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan lebih baik. Artinya kondisi orang ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu memang dia. Mau ditagih apapun ke rumahnya tidak punya apa-apa, makan aja susah. Kondisi kedua, ada orang yang berhutang dan dia mampu tapi dia nggak mau bayar. Apalagi yang model seperti ini biasanya utangnya utang untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Kan ada. Siapa yang masih pinjol di sini? Jadi mahasiswi ini ada nggak yang judol? Nggak ada ya? Yang judol bapak-bapak. Kadang-kala tapi pinjol ada? Nggak ada. Tadi jangan sampai utangnya riba. Kalau sudah utangnya pakai riba, hidupnya penuh bencana kita nanti. Maka tadi sikap ibu harus beda. Kalau orang ini memang orang yang tidak mampu, tapi dia mau. Buktinya dia mau, dia kadang-kala datang, minta maaf ya, aku belum bisa bayar utang ya. Maka kita maafkan, dikasih waktu lain untuk membayar atau disedekahkan. Tapi kalau orang-orang ternyata mereka orang-orang yang memang tidak mau bayar hutang, maka kita boleh menagih hutang dia di akhirat. Karena nanti ada orang-orang yang bangkrut, jemaah. Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang yang ketika pada hari kiamat dia punya pahala puasa, sodako, sholat malam, haji, umroh, tapi ternyata dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka orang itu akan datang nuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada hak kita yang hilang. Jadi ibu niatkan dalam hati, ya sudah ya Allah, aku nggak akan nagih sama dia, aku akan minta di akhirat. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena boleh jadi di akhir hayatnya dia tobat. Dia mau bayar tapi ibu sudah mati. Boleh jadi jemaah. Ada orang yang di akhir hayatnya dia, aku punya utang sama fulana, ya Allah aku cari nggak ketemu, ahli warisnya juga nggak ada. Akhirnya dia sodakohkan. Ya Allah, ini sodakoh buat fulana, ya Allah. Aku pernah punya utang 1 juta sama fulana. Dan fulana sudah nggak ada. Jadi di hari kiamat nanti ketika nagih ternyata sudah jadi sodakoh uangnya ibu. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita nagih di akhirat atau kita memaafkan. Tapi ingat, kalau ada orang yang jahat jangan dimaafkan. Tapi ditagih nggak apa-apa. Walaupun di akhirat nanti. Kalau ada orang-orang yang baik tadi, maafkan dia. Semoga Allah kasih yang lebih baik buat kita. Seperti itu kiranya ibu. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya jaminan. Jadi kalau ada orang-orang yang susah bayar utang, minta jaminan dari dia. Tapi jaminannya nggak boleh dipakai. Karena di masyarakat kita kadang-kala jaminannya motor ya, gadekan motor, motornya dipakai, nggak boleh dipakai. Motornya itu hanya menjadi jaminan dan bukan untuk digunakan. Karena semua bentuk utang piutang yang ada keuntungan buat yang menghutangi itu riba. Mamanya ada fulana utang, aku utang 1 juta, iya tapi antar nona alun-alun ya. Minta diantarkan ke alun-alun itu riba sudah. Karena tambahan dari 1 juta tadi. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada hadirin yang masih memiliki pertanyaan dapat mengangkat tangan. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam hidup itu sebagai kami para mahasiswa, serta cara menyeimbangkan profesionalisme kami sebagai tenaga kesehatan dengan nilai keakwaan di tengah tuntutan akademik dan dunia kerja. Kemudian apakah ada nasihat bagi kami agar perjalanan hidup kami menjadi jalan hidup? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik jemaah ya. Kalau orang menuntut ilmu agama itu harus ikhlas.